untuk bagaimana mengambil keuangan negara itu secara aman dan nyaman. Oke, kalau dengan mengsal-salkan data kan gitu. Jokowi banget ini. Gimana bagi saya itu tidak ya? efektif, Oh, gitu tidak ya? efektif ya, karena dengan kerja belusukan seperti itu paling yang dijangkau hanya 1-2 orang. Tapi kalau mengatur secara kebijakan itu bisa keseluruhan seperti itu. Meskipun kerjanya cuma di atas meja, mohon maaf, tapi efeknya itu bisa satu kabupaten dengan cara turun langsung ke bawah, mungkin hanya 1-2 orang yang disamperin itu satu hari. Ini pemirsa Usik, saya masih tetap, Logikanya saya seperti masih itu. belum tetap bisa menerima dengan logika yang dibangun oleh Dinda Ahmad, ya, karena tercenderung lebay. Karena pejabat itu ketika turun ke lapangan ini akan memberikan efek bagi orang-orang yang di sekitarnya, meskipun tidak terjangkau langsung didatangi oleh seorang pejabat, tapi pekerja-pekerja dan bawahan pejabat di tempat lain itu kalau sudah mendengar pejabatnya hadir dan langsung ke bawah, dia akan betul-betul efeknya itu akan bekerja sebenar-benarnya, Dinda. Itu efeknya pejabat. Beda dengan LSM, Dinda. Ini tetap tidak sama, tidak sama pemirsa. Meskipun tidak sama, silakan juga disimpulkan sendiri, pemirsa. Simpulkan sendiri. Yeah. Selain itu program pegang KKS itu ya, pegang KKS. Sebetulnya itu kan tidak hanya program-program semacam ini kan tidak hanya ada di Kementerian Sosial, tidak hanya di Dinsos, di Kementerian Pendidikan pun juga ada program KIP, ada program PIP, dan itu sama sebetulnya. Siswa penerima itu mestinya juga secara otomatis memegang simpanan pelajar, dan yang lain-lain. Nah, dan di Kementerian Pendidikan, karena Kementerian Pendidikan itu orang-orang pintar, orang-orang intelektual, tidak ada gerakan memegang KKS dan tidak ada memegang kartu KIP. Karena itu otomatis masuk dalam jukni gitu. Berarti ini kan tidak diatur di kementerian. Berarti kita larinya coba lah ke ini kalau yang berkaitan dengan pendidikan ini kan ada Dewan Pendidikan seperti. Dewan Pendidikan. Iya, cobalah kita minta kepada Dewan Pendidikan ini ya buat gerakan pegang KIP sendiri seperti itu. Gerakan pegang KIP sendiri. Iya. Gini, Dinda, kita kan sering latah. Latah lah. Kalau gerakan pegang KKS seolah-olah ini adalah sebuah gerakan yang sangat luar biasa. Sebetulnya pokok persoalannya itu bukan di gerakan pegang KKS sebetulnya kan, Dinda, menurut saya ya. Apalagi nanti ini kan Anda mau menularkan ini, minta Dewan Pendidikan untuk melakukan gerakan pegang kartu KPI sama dengan ini. Ya bodoh lah kalau begitu. Ini gerakan bodoh menurut saya, Dinda. Mohon maaf. Bagi saya ini gerakan ini sangat bagus. Ini ketidakpercayaan orang-orang kementerian terhadap orang-orang yang di bawah seperti itu, sehingga dia itu butuh sosialisasi dengan membuat gerakan pegang KKS sendiri. Coba andaikan mereka itu punya kepercayaan kepada yang di bawah, ya mungkin tidak usah melakukan gerakan seperti itu. Itu bagian dari wujud ketidakpercayaan orang pusat terhadap orang-orang daerah. Nah, orang pusat saja ini tidak percaya ke orang daerah, apalagi masyarakatnya percaya. Gitu ya. Nah, logika ini kalau didengarkan asik sekali kayaknya. Tapi kalau ditelusuri, ini sebuah logika yang sebetulnya nggak nyambung. Nggak nyambung sebetulnya. Dinda Nur ini sudah belajar analisa, sudah kemana-mana, tapi nggak nyambung kalau mulai begini. Ketidakpercayaan itu juga harus ada sabab, Dinda. Apa sebenarnya Kementerian Pusat justru tidak percaya, langsung melakukan gerakan yang sebetulnya kontraproduktif dengan aturan yang dikeluarkan sebelumnya. Dinda, tadi ini bentuk ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan bagaimana? Wong justru ketidakpercayaan itu mestinya juga dilatar belakang dari sebuah sebab apa sebetulnya ketidakpercayaan itu, kan begitu. Sebenarnya Dinda belum menjelaskan itu kan. Sebenarnya hal-hal seperti itu pasti karena
banyaknya pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Oh. Saya dari Bangkalan juga mengadukan kok seperti Oh itu. iya kemarin. Iya. Jadi orang pusat itu ya tidak hanya menerima satu informasi, tidak hanya menerima laporan dari pemerintah daerah, tapi mereka juga menerima informasi-informasi dari masyarakat, istilahnya itu karena mereka juga bagian dari stakeholder seperti itu. Bisa jadi itu karena banyak laporan akhirnya mereka membuat gerakan seperti itu. Saya sebetulnya dalam konteks ini tidak dalam konteks ini narasumber karena ini Ya. acara usik pemirsa ya. Ini acara usik. Lagi-lagi saya ini sesuatu logika yang kurang kuat, yang akar logisnya nggak jelas, tadi. Tapi barusan setelah jelas kan mulai agak logis. Tapi tadi ini bentuk dari ketidakpercayaan pusat terhadap daerah. Nah, statement itu tidak ada akar logisnya saya kira tadi. Karena sebetulnya pelaksanaan program dari pusat itu adalah daerah. Bagaimana kalau sudah tidak mempercayai daerah, justru itu juga diturunkan kepada daerah. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul dari statement semacam itu. Tapi setelah tadi itu kedua kalinya menjelaskan itu sudah agak logis karena banyaknya pengaduan katanya lagi di situ. Makanya saya kalau orang seperti Dinda Ahmad ini kan orang belajar analisa dan macamnya, penting untuk lebih jelas akar logikanya ujuk-ujuk ngomong seperti itu Langsung ada gerakan seperti itu. kan lebay namanya Dinda. Lebay ini sebetulnya, dan itu kecenderungannya juga akan menghambur-hamburkan anggaran negara. Ya tapi kan keluarnya anggaran, besarnya keluaran anggaran nanti juga akan seimbang dengan kebijakan income istilahnya itu atau efek dari yang dikeluarkannya itu. Artinya besaran anggaran negara itu sesuai kemudian dengan apa yang dihasilkan dari anggaran itu. Tidak, saya terima sebetulnya argumentasinya, saya pahami, saya terima, dan saya akan maklumi. Cuma kalau bicara masalah logika program, logika kegiatan, ini tidak nyambung karena program bansos itu apa PKH, apa BND, apa segala macamnya itu sudah sepaket dengan Juklak Juknis, dan Juklak Juknis itu otomatis adalah penerima, adalah pemegang KKS. Dan otomatis itu sebetulnya harus dipastikan begitu. Dan ini sekarang kementerian menambah anggaran lagi dengan gerakan pemegang KKS. Pemegang KKS. Ini bukan tumpang tindih. Penghambur-hamburan anggaran menurut pendapat saya. Kalau bicara masalah urusan program kegiatan dan paket kegiatan. Akan tetapi kalau yang tadi disampaikan oleh Dinda Ahmad itu adalah gerakan memegang KKS ini akibat dari laporan dan evaluasi yang terjadi di bawah ini, meskipun saya tidak membenarkan, saya cukup bisa memaklumi. Jadi kalau itu benar-benar berasal dari sebuah evaluasi dan laporan dari lapangan, Ya. Emangnya kenapa di lapangan? Itu kan sampai sekarang tanya di lapangan seperti itu. Masalah di lapangan ini sebenarnya bukan perkara ini bukan rahasia lagi seperti itu, terkait dengan banyaknya bantuan kartu ini banyak yang tidak sampai kepada penerima, terusan dipegang oleh satu oknum di desa, terusan dipegang oleh oknum pendamping. Itu bukan sesuatu yang bukan rahasia lagi di Kabupaten Bangkalan. Kalau PIP lagi tambah parah malahan karena tidak ada intervensi dari masyarakat seperti itu. Mereka menganggapnya kemudian ini PIP ini hanya antara dinas dengan kepala sekolah seperti itu. Kalau ini bicara masalah konteks program, logika program kegiatan dan realisasinya ya, dari perencanaan kegiatan dan segala macamnya, lebih cerdas mana Kadinsos dengan Kementerian Pendidikan? Bukan Kadinsos, Kementerian Sosial ya. Kemensos dengan Kementerian Pendidikan. Sebenarnya secara aturan di nomor 1 tahun 2018 itu mengatur bahwasanya ketika dapat bantuan sosial ini juga dirangkap dengan bantuan lainnya, seperti halnya kartu
kesehatan, KIS. terus kartu pelajar atau kartu Indonesia Pintar, terusan kartu PKH dan sebagainya. Itu kan satu paket sebenarnya. Jadi dengan adanya instruksi seperti itu dari Kementerian Sosial, itu bagian dari representasi implementasi daripada peraturan seperti itu. Tinggal ini Kementerian Pendidikan ini tidak kurang secara ini publikasinya, terusan mungkin tidak mengetahui akar permasalahan di bawah karena tidak terlalu banyak menyinggung masalah ini dengan masyarakat, paling hanya dengan pelajar seperti itu. Beda dengan Kemensos gitu ya. Iya. Apa jangan-jangan ini apa jangan-jangan yang dimaksud, karena memang yang tadi diberi penjelasan adalah ketika KKS itu dipegang dan itu implikasinya, efeknya tidak hanya tentang masalah bantuan sosial, juga KIS, juga yang lain-lain, KIP dan macamnya, itu bagian tak terpisah gitu ya. Jangan-jangan memang Kementerian Pendidikan memang menginduk terhadap gerakan pemegang KKS terhadap Kemensos. Enggak ya? Beda ya. Nah, karena beda kementerian. Ini pemirsa. Karena beda, makanya saya akan tanya ini. Ya. Karena beda, ini program sama, penerima manfaat sama. Data memang sal-sal semua kan. Mohon maaf, Data urusan data ini memang ya sangat amburadul. Satu kementerian saja di Kementerian Sosial itu direktorat bagian yang menangani PKH dengan direktorat yang menangani BPNT ini berbeda datanya seperti itu. Seharusnya kan sama apalagi beda kementerian seperti itu. Apalagi beda kementerian. Iya, beda kementerian tambah sal-sal. Satu kementerian saja. Iya, sudah asal-sal. Apa yang ingin ditegaskan oleh Dinda? Ya, yang ingin saya tegaskan bahwasanya urusan data kita masih belum selesai. Apa jangan-jangan salsalnya persoalan data ini bagian dari sebuah cara pejabat negara, oknum pejabat negara untuk memang bagaimana membuka ruang dan peluang untuk bagaimana menggerogoti keuangan negara? Sebenarnya ini pertanyaan yang saya lemparkan kepada seperti ini. Karena tadi menjelaskan bahwa di dalam satu kementerian saja antara dirjen ini dengan dirjen ini sudah berbeda. Ini kan gimana gitu lah kalau ini satu kementerian dan yang bertanggung jawab satu menteri gitu kan? Iya, ini kan betul. sesuatu yang tidak bisa diterima. Iya kah? Karena bagi saya ini kan Daliman yang istilahnya yang lebih berpengalaman daripada saya juga pernah jadi anggota DPRD meskipun di tingkat kabupaten. Saya rasa sudah bisa menganalisa bagaimana sebenarnya permasalahan ketika dalam satu kementerian saja itu tidak sinkron datanya, terusan belum sinkron juga dengan kementerian lain. Kira-kira itu problemnya di mana seperti itu? Memang problem dibuat kan. Artinya kalau saya begini, pemirsa Usik, persoalan data baik itu yang ada di Kementerian Sosial, baik itu juga ada di Bapeda, baik itu adalah data yang ada di Kementerian Pendidikan dan macamnya, memang bagaimana sulitnya untuk mengatur, menertibkan data-data itu, sementara saat ini itu sebetulnya sudah zamannya digital. Pikiran buruk saya membisikkan kepada saya bahwa bukan tidak mampu untuk bagaimana menertibkan data itu secara jelas dan tertib, tapi ini sengaja disalsalkan. Disengaja disalsalkan. Itu usikan saya, pemirsa. Kira-kira menurut Anda di balik kesengajaan salsalnya data ini ada apa? Karena kalau dalam kaidah-kaidah orang berpikir filosofis itu kan harus mengetahui di balik sesuatu seperti itu. Kira-kira ada apa di balik itu? Namanya pikiran buruk. Namanya pikiran buruk. Saya curiga memang ini adalah salah satu cara untuk bagaimana membuka ruang. Salah satu cara adalah untuk bagaimana membuka jalan untuk bagaimana mengambil keuangan negara itu secara aman dan nyaman. Oke, kalau dengan mengsalsalkan data kan gitu. Itu bisikan pikiran buruk saya dan kecurigaan saya serta menyimpulkan dari perspektif itu. Kalau misalkan kita tarik ke daerah ya sekarang, itu kan tadi urusan data KKS itu kan sudah sal-salan, terusan penerima KS banyak yang tidak banyak yang tidak pegang kartunya sendiri. Itu kira-kira kalau kita tarik ke Bangkalan itu ada apa sebenarnya itu kan?